Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Gali Siswanto, NIM saya G3311900027. Di sini saya akan menganalisis tentang komunikasi massa. Baik, apa analisis Anda mengenai peran pemerintah sebagai juru bicara yang diharapkan bisa memberikan keterangan mengenai pandemi ini? Sudahkah pemerintah berhasil menjalankan tugasnya dengan tepat sasaran? Adakah hambatan komunikasi massa dalam penyampaian pesan pemerintah ke masyarakat? Menurut saya, penyebaran penyakit COVID-19 yang begitu cepat telah membuat seluruh negara bergerak sedemikian rupa untuk menangani masalah ini. Indonesia pun tak lepas dari masalah ini. Penyebaran virus corona sudah sampai di tanah air. Pemerintah telah menyuntik dana lebih dari 405 triliun rupiah untuk stimulus di bidang kesehatan, jaring keamanan sosial, insentif perpajakan, dan stimulus kredit usaha rakyat. Dan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah. Dalam kondisi seperti sekarang, banyak sektor lain yang terdampak dari sisi produksinya karena adanya wabah. Bahkan sektor yang duluan kena dampak dari virus corona ini adalah sektor pariwisata dan transportasi. Jadi memang seharusnya diperluas, bukan industri manufaktur saja. Permasalahan ini terkait upaya pengendalian virus corona penyebab COVID-19 menurutnya perlu banyak melibatkan masyarakat untuk turut memahami resiko dari penyakit ini serta mematuhi anjuran protokol kesehatan yang telah dibuat. Pemerintah yang kurang tanggap terhadap potensi pandemik membuat publik tidak memiliki pengetahuan awal terkait bahaya COVID-19. Informasi yang tidak pasti dari media sosial kemudian menjadi panduan utama publik. Saat kasus pertama diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 yang menandai masa awal krisis pemerintahan, pemerintah terlihat tidak siap. Publik selama ini tidak mendapatkan panduan resmi dari pemerintah, menjadi kebingungan serta bertindak panik. Hal ini ditambah tidak sinkronnya kebijakan pusat dan daerah. Ketika pemerintahan mengumumkan COVID-19 sebagai bencana nasional dengan menekankan pada aspek social distancing, publik tidak mampu mencerna karena mereka tidak dibekali pemahaman awal, terutama terkait langkah yang harus diambil. Baik, untuk soal nomor 2, bagaimana pers atau media massa bekerja di saat pandemi ini kaitannya dengan mengambil data dari keterangan pemerintah mengenai pandemi ini. Apakah semua keterangan yang diberikan oleh pemerintah benar-benar sudah memenuhi standar terbaik pemberitaan? Minimal media massa penyajian data terbaik dan tertangkap bukan melulu dari sisi pemerintah. Baik, saya akan menjawab. Menurut pendapat saya, belum memenuhi standar terbaik pemberitaan bahwa pemerintah masih kurang jelas dalam memetakan sasaran kelompok masyarakat, yaitu masyarakat miskin dan kelompok rentan atau yang juga termasuk kelompok menengah ke bawah lainnya yang juga sebetulnya sangat banyak terdampak. Sasaran daripada skema-skema kebijakan perlindungan sosial ini apakah hanya ditujukan kepada masyarakat miskin atau juga ditujukan kepada kelompok lain? Untuk soal nomor 3, sepanjang pandemi ini apakah pemerintah juga menerapkan etika komunikasi di mana di dalamnya terdapat empati? Menurut saya, dalam komunikasi krisis yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-19, jika ingin sukses mendapatkan kepatuhan masyarakat, maka pemerintah sebagai komunikator harus membuat strategi komunikasi yang efektif dan beretika untuk menyampaikan pesan dan mendapat kepercayaan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kepercayaan menjadi kunci penting dalam keberhasilan komunikasi, apalagi di tengah krisis. Jadi membangun kepercayaan menjadi salah satu komponen penting dalam strategi komunikasi krisis yang efektif. Kepercayaan berkaitan dengan jumlah standar etika seperti kejujuran,
kepedulian, serta kebijaksanaan. Saat kepercayaan publik meningkat, maka komunikasi pun semakin mudah, cepat, dan efektif. Komunikasi krisis bakal semakin efektif saat komunikator memperlihatkan salah satu unsur etika, yaitu kepedulian atau empati. Komunikasi empati merupakan bentuk tertinggi dalam komunikasi, yaitu komunikator menjelaskan maksud dan harapan menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan dalam komunikasi empati. Komunikator harus menyatakan harapan secara eksplisit, memperlihatkan integritas pribadi, dan berkata jujur dalam kondisi apapun, sebab tidak ada kerjasama tanpa kepercayaan. Dan menurut saya komunikasi sesuai dengan kondisi termasuk krisisnya ya. Dalam situasi krisis seperti saat ini ya, penting untuk kondisi komunikasi sebelum komunikasi berlangsung. Demikian nantinya pesan dapat tersampaikan tanpa ada halangan psikologis ataupun penolakan penerima. Etika komunikasi empati juga bisa diterapkan pemerintah di tengah pandemi COVID-19 untuk menjaga masyarakat, termasuk dalam memanfaatkan media sosial. Tidak dapat dipungkiri juga untuk media sosial seperti Twitter dan Instagram menjadi sarana komunikasi yang cukup efektif di era digital pada saat ini. Baik, untuk soal nomor 4, bagaimana bentuk etika komunikasi massa yang dijalankan oleh media massa melalui pemberitaan sepanjang pandemi ini? Menurut saya media sosial bukan lagi sarana komunikasi antar pribadi, tetapi bisa menjadi saluran komunikasi massa. Tetapi pemanfaatan media sosial untuk menyampaikan pesan kepada khalayak harus dilakukan dengan benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan memicu hoaks. Itulah sebabnya etika dalam komunikasi krisis melalui media sosial, jika yang dilakukan pemerintah, perlu diperhatikan dengan cermat. Tujuannya mendapatkan keputusan masyarakat. Pahami kondisi psikologis masyarakat di tengah pandemi, rentan stres bahkan depresi karena segala keterbatasan dalam beraktivitas, meski COVID-19 adalah sesuatu yang baru dan memerlukan penanganan yang cepat. Pesan yang disampaikan melalui berbagai saluran harus dipertimbangkan sehingga tidak memperkeruh suasana. Dengan demikian, sangat penting bagi pemerintah membuat perencanaan komunikasi krisis yang baik dan beretika agar tujuan komunikasi untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 yang diinginkan tercapai. Akhirnya, kerja keras pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 sampai sejauh ini patut diacungi jempol. Virus corona penyebab COVID-19 memang sangat cepat menyebar sehingga menyebabkan kepanikan. Belum ditemukan untuk mengatasi COVID-19 ini, tetapi ada cara terbaik untuk meredam kepanikan akibat penyebaran virus corona. Mungkin dengan komunikasi krisis ini kita harus lebih efektif dan beretika. Kejujuran serta keadilan menjadi kunci komunikasi krisis untuk menciptakan kerjasama yang harmonis antar pemerintah dan rakyat dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Baik, untuk kesimpulannya, menurut saya komunikasi massa di tengah pandemi COVID-19 ini sebagai bentuk pencegahan dan edukasi dini kepada masyarakat. Hasil dari penelitian pertama yaitu menyatakan bahwa komunikasi massa memiliki peranan sentral dalam menanggapi pandemi COVID-19. Untuk kedua, bahwasanya persoalan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini menjadi permasalahan global, berpotensi memicu adanya tatanan dan rekonstruksi sosial yang baru. Dengan demikian diperlukan adanya komunikasi yang erat antara dengan masyarakat dalam menanggapi permasalahan ini.
peran media ya untuk sangat strategis untuk sosialisasi dalam komunikasi saat menangani COVID-19 ini. Negara kita sedang dalam ancaman COVID-19, dan setiap komponen bangsa harus berpartisipasi untuk bela negara, termasuk para jurnalis dan untuk pemerintah dengan segera memperbaiki sistem dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Baik, dan untuk masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baik, terima kasih dari analisis komunikasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.